karena dari sinilah lahir gerakan kaum Marxis pertama di Indonesia. Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Henk Sniflit. Salam kenal. Henk Sniflit dilahirkan di Rotterdam dan dibesarkan di Hertogenbosch. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mulai bekerja di perusahaan kereta api Belanda pada tahun 1900 dan menjadi anggota dari Partai Buruh Sosial Demokrat, yaitu SDAP, serta Serikat Buruh Kereta Api. Sniflit juga aktif dalam Serikat Buruh Belanda, yaitu NV. Dan pada tahun 1911 ia menjadi ketuanya. Dalam serikat buruh itu, Sniflit adalah salah seorang pemimpin yang radikal. Ketika terjadi pemogokan pelaut internasional pada tahun 1911, beberapa dari serikat buruh Belanda yang lebih radikal ikut serta. Tetapi kebanyakan dari gerakan itu maupun mayoritas dari SDAP sendiri menentangnya. Bagi Sniflit, hal ini mengakibatkan ia terasing dari keduanya dan memperkuat keputusannya untuk meninggalkan Belanda dan pergi ke Hindia Belanda yang kita kenal sekarang adalah Indonesia. Sniflit tinggal di Hindia Belanda sejak tahun 1913 hingga 1918 dan ia segera aktif dalam menyebarkan paham komunismenya. Pada tahun 1914, ia ikut mendirikan Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia atau disingkat ISDV yang anggotanya mencakup orang-orang Belanda dan Indonesia. Berkat pengalamannya sebagai pemimpin buruh, ia segera berhasil mengubah serikat buruh yang masih agak moderat ini menjadi serikat buruh yang lebih modern dan agresif dengan sebagian besar anggotanya orang Indonesia. Serikat buruh ini kelak menjadi basis bagi gerakan komunis Indonesia. ISDV sepenuhnya anti-kapitalis dan banyak melakukan agitasi terhadap rezim kolonial Belanda dan elit Indonesia yang mendapatkan hak-hak khusus. Ini menyebabkan banyak perlawanan terhadap ISDV dan Sniflit sendiri, baik dari kalangan konservatif maupun dari pihak yang lebih moderat, yaitu SDAP. Karena itu, pada tahun 1916 ia meninggalkan SDAP dan bergabung dengan SDP, pendahulu dari Partai Komunis Belanda. Setelah Revolusi Rusia 1917, radikalisme Sniflit mendapat cukup dukungan dari simpatisannya maupun dari tentara Belanda dan khususnya para pelaut Belanda, sehingga pemerintah Belanda menjadi gelisah. Di bawah lentera merah, berita-berita pertama tentang revolusi dan demonstrasi kaum buruh ini sampai ke Indonesia 10 hari kemudian, dan orang yang tergerak untuk menuliskannya adalah Sniflit, ketua ISDF, yang setelah menerima berita itu segera menulis artikel Siegespearl atau kemenangan. Keesokan harinya ia menyerahkan tulisan itu kepada redaksi di Indier. Penanggung jawab dari organ itu memperlunak tulisan Sniflit dengan persetujuan, namun masih sangat keras bagi telinga Belanda. Tulisan Sniflit terlampir. Tulisan Henk Sniflit, apakah suara-suara bunga masuk dalam kota desa dalam negeri ini? Di sini hiduplah satu rakyat dalam negeri yang terkucil sendiri. Di sini hiduplah satu rakyat miskin, bodoh. Di sini hiduplah satu rakyat mengeluarkan kekayaan yang sudah bertahun mengalir ke kantong-kantongnya bangsa yang memerintah, kantong-kantong di Eropa Barat, terutama pergi sama negeri kecil yang ada di sini pegang kekuasaannya politik. Di sini hidup satu rakyat yang menurut saja dengan lembek. Kumpulan politik dilarang, hak bikin vergadering disanggupi, tetapi belum diadakan terus. Pertimbangan kritik dalam surat kabar dihambat oleh justiti yang berat sebelah. Sebab itu,
Justiti kepentingannya yang memerintah sudah dapat bergerak dilawan dengan kekuasaannya pembohong. Pergerakan politik hanya diperkenalkan kalau itu pergerakan kepentingannya yang memerintah. Sebagai bikin malu pada rakyat, semampunya pergerakan memperkuat bala tentara buat melindungi tanah air. Tanah air yang mana sudah diambil dari tangannya rakyat oleh pemerintah asing. Di sini hidup satu rakyat yang sabar, suka menurut saja bertahun-tahun, dan sungguhnya di Penogoro tidak ada satu pemuka yang menggerakkan rakyat buat pegang nasibnya sendiri dalam tangannya sendiri. Rakyat Jawa revolusi di Rusia juga memberi contoh pengajaran pada kamu. Juga rakyat di Rusia sabar dan suka menurut dan memikul saja tindasan bertahun-tahun itu juga miskin dan sebagian besar tidak bisa tulis dan baca seperti kamu. Rakyat dapat kemenangan lantaran berkelahi terus-menerus memperjuangkan pemerintah buas dan bujukan. Juga di negeri Rusia, kumpulan-kumpulan kaum buruh yang mempertimbangkan itu perhimpunan-perhimpunan. Pekerjaan untuk mencapai kemerdekaan hanyalah pekerjaan berat. Pekerjaan ini tidak dapat berbuat dalam tengah-tengah jalan kekhawatiran atau jalan kurang tetap. Pekerjaan ini meminta seluruh jiwa, keberanian, jalan keberanian nomor 1. Apakah suara-suara bunga sebab kemenangan itu masuk di hati kita? Apakah terlebih penting dan keras dapat si penjar-penjar benih buat menggerakkan keras goyangnya rakyat berpolitik dan berusaha dalam pencarian hidupnya? Dan apakah itu terus saja bekerja menanam benih meskipun beberapa benih jatuh di batu-batu dan tumbuh sedikit saja? Dan apakah itu terus saja bertentangan dengan itu tindasan atas kemerdekaan pergerakan